أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Ya, pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, yang Anda saksikan dan Anda dengarkan adalah bagaimana prosesi sholat Id secara langsung dari Masjid Syekh Zayed Surakarta. Anda bisa melihat bagaimana jamaah sudah memenuhi Masjid Syekh Zayed untuk mempersiapkan nantinya melakukan ibadah sholat Id 1444 Hijriah. Dan yang berbeda, pemirsa, adalah pada kali ini atau pada tahun ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Syekh Zayed Surakarta. Kita bisa melihat Presiden Jokowi dengan menggunakan baju koko berwarna hitam dengan juga menggunakan songkok. Ini secara khusyuk mendengarkan takbir yang dilantunkan untuk menunggu nantinya prosesi sholat Id dilakukan. Seperti diketahui pemirsa, untuk Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan sendiri ini diresmikan pada tanggal 14 November tahun lalu atau 2022. Tampilan masjid yang begitu indah bisa Anda saksikan pemirsa, memang berkonsep arsitektur Islam modern. Masjid ini sendiri adalah hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed untuk Presiden Joko Widodo di Solo. Untuk masjid sendiri pemirsa mampu menampung 10.000 orang dengan luasnya yang bisa mencapai 3,6 hektar ini kurang lebih menelan biaya 300 miliar rupiah. Dan usai diresmikan pada tanggal 14 November 2022 lalu, ini adalah pertama kalinya Masjid Syekh Zayed Surakarta ini menyelenggarakan sholat Id. Dan langsung juga diikuti oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan memang Masjid Syekh Zayed ini merupakan hadiah dari Uni Emirat Arab, di mana kalau kita lihat bentuknya ini merupakan replika dari Syekh Zayed Grand Mosque yang ada di Uni Emirat Arab. Bukan hanya dari bentuknya saja, tapi juga dari bahan bangunan yang juga digunakan ini disamakan dengan yang digunakan di Uni Emirat Arab. Arsitek
Struktur yang diusung dalam bangunannya memang dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Pemirsa, Masjid Sheikh Zayed di Solo ini juga dirancang memiliki 4 menara dan 1 kubah utama, di mana kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan khas Timur Tengah. Arsitek Islam modern menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dengan Indonesia. Betul sekali, dan juga dibalut dengan warna yang begitu cantik, yaitu adalah warna putih dan juga warna emas. Tentunya Masjid Sheikh Zayed ini juga menarik perhatian masyarakat sekitar. Dan kita bisa melihat pemirsa di layar kaca Anda bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ini tidak ingin dilewati oleh masyarakat tanpa bersolat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed. Juga kepada Presiden Joko Widodo yang juga tidak ingin melewatkannya, di mana hari ini Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh keluarga, juga termasuk Ibu Iriana Joko Widodo yang juga sudah berada di dalam masjid. Selain Presiden Joko Widodo, pemirsa, terdapat juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sama-sama akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ini. Terlihat tampak antusias sejumlah warga memenuhi ruangan di masjid ini, pemirsa. Masjid Raya Sheikh Zayed merupakan salah satu masjid terbesar di Solo, mampu menampung 10.000 jamaah. Dan rencananya sholat Id akan dilaksanakan pukul 7 berdasarkan informasi yang kami terima. Hingga saat ini warga yang sudah hadir di dalam masjid tengah mendengarkan takbir yang berkumandang. Dan meskipun hanya memberikan tempat untuk 10.000 jamaah, tapi untuk persiapan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, Masjid Sheikh Zayed ini menyediakan untuk 20.000 jamaah. Ini artinya 2 kali lipat jamaah yang bisa melakukan sholat Idul Fitri. Bukan hanya di dalam saja, tapi juga di luar. Seperti yang Anda lihat, di mana di halaman Masjid Sheikh Zayed ini juga sudah mulai diramaikan dan dipenuhi oleh masyarakat. Begitu pemandangan yang indah dengan nuansa putih dan juga emas disinari matahari pagi, semakin terpancar pesona Sheikh Zayed yang memang menjadi salah satu tujuan destinasi religi, destinasi wisata religi bagi masyarakat sekitar. Dan uniknya, selain dibangun sebagai replika Sheikh Zayed Grand Mosque yang ada di Uni Emirat Arab, yang uniknya adalah adanya motif batik, pemirsa, yang berada di karpet di Masjid Sheikh Zayed. Bisa dilihat apabila Anda berkunjung ke Sheikh Zayed, motif batik ini ada di pinggir karpet yang juga dipadukan dengan motif arabesk di bagian tengahnya, sehingga Sheikh Zayed ini benar-benar memberikan nuansa yang begitu elegan sekaligus juga begitu sakral untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya pemirsa, walaupun Anda hanya bisa melihat di layar televisi Anda, namun bisa terlihat kekhusyukan, kemegahan, sekaligus nuansa yang disajikan di Masjid Sheikh Zayed ini begitu kental dengan adanya unsur keberagaman antara kultur dari Uni Emirat Arab dan juga Indonesia. Dan juga informasi dari panitia atau pengurus Masjid Sheikh Zayed juga pada penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah ini memang diadakan pembatasan syaf seperti yang kita lihat tadi. Ada beberapa orang-orang penting seperti Presiden Joko Widodo, kemudian juga ada Gubernur Jawa Tengah, ada Ganjar Pranowo yang juga hari ini juga hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed. Meski demikian, tidak diadakan pembatasan secara fisik di Masjid Sheikh Zayed. Kalau kita lihat memang tadi meskipun memang ada row atau syaf di depan yang digunakan oleh orang-orang penting, meski demikian kalau kita lihat secara general
memang ini terbilang menyampur antara orang-orang penting dan juga masyarakat yang melakukan ibadah di Syekh Zayed. Baik pemirsa, sepertinya untuk pelaksanaan sholat id dilaksanakan pukul 6.30 dan saat ini baik imam besar ataupun para jamaah langsung bersiap-siap berdiri dan akan memulai sholat id di Masjid Raya Syekh Zayed Al Nahyan di Gilingan Banjarsari, Solo. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولكم الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah, al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asah, alladzi ya'lamu ma azharahul 'abdu wa ma akhfah, al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakhsha illallah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم التسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتجميد فسبحوا ربكم فيه وعظموا وتوبوا إلى الله واستغفروه. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, ungkapan syukur niscaya kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada detik ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Bukan hanya nikmat umur panjang, nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu juga telah dikaruniakan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita menunaikan ibadah puasa, kita akan mendapatkan predikat takwa yang menjadi orientasi utama rukun Islam yang keempat ini. Tujuan berpuasa telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, predikat takwa yang diraih oleh seseorang dalam puasa diperkuat lagi dengan kewajiban menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk lebih membersihkan diri dari segala dosa. Jika direnungkan lebih dalam, kedua ibadah ini, yakni zakat dan puasa, memiliki tujuan yang mulia, bukan hanya berdimensi vertikal sebagai penghambaan kepada Allah, namun juga berdimensi horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia. Kedua ibadah ini memiliki dimensi sosial dan mampu menjadikan kuatnya persaudaraan antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi sosial dari ibadah puasa bisa kita lihat dari wujud kesadaran kita untuk ikut merasakan kepedihan yang dirasakan banyak orang akibat tidak bisa makan dan minum. Kita diajarkan melalui ibadah puasa bagaimana rasanya haus dan lapar, sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa yang saling tenggang rasa, kemudian menumbuhkan pula kesadaran untuk saling membantu. Dalam ibadah puasa, kita juga diajarkan bagaimana menahan nafsu dan keinginan kita. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang luhur dan tidak mudah menyakiti orang lain. Hal ini dilakukan dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran dan hati kita. Mata harus dipuasakan dari pandangan sesuatu yang tercela dan dibenci syariat, serta melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah harus dipuasakan dari berbicara yang tidak bermanfaat, melakukan kebohongan, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, dan menebar permusuhan serta mendzalimi orang lain. Tangan harus dipuasakan dari berlaku zalim pada orang lain,
mengambil hak orang lain, dan tindakan yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan anggota tubuh lainnya. Jika materi madrasah Ramadan ini bisa terus kita pupuk dan terus kita aplikasikan dalam kehidupan kita pasca Ramadan, maka bisa dipastikan akan tumbuh kedamaian dan persaudaraan yang kokoh dengan orang lain. Jika kita benar-benar lulus dari latihan-latihan yang telah kita jalani selama Ramadan, maka akan memberi efek positif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Semoga kita tidak menjadi orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat sesuai apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sementara dimensi sosial dari zakat bisa kita lihat dari semangat kita berbagi melalui harta yang telah dititipkan Allah kepada kita. Di setiap Ramadan dan Idul Fitri kita bisa lihat semangat masyarakat yang tinggi untuk berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tradisi berbagi kebahagiaan dengan bersedekah berupa bingkisan, makanan dan uang juga menjadi hal positif yang sebaiknya kita terus pertahankan, bukan hanya saat ini saja. Budaya senang berbagi rezeki ini akan memperkuat ukhuwah insaniyah yang selanjutnya akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama. Allah juga sudah menegaskan banyak di dalam Al-Quran bahwa siapa yang bersedekah maka Allah akan melipat gandakan rezeki yang diterimanya. Seperti di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Hal ini memiliki artian sekaligus membuka mata kita bahwa hakikat memberi adalah menerima. Semakin banyak kita memberi, maka akan semakin banyak kita menerima. Contoh ini di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un halim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Di akhir ayat ini kita juga diingatkan dengan 2 sifat Allah, yakni Maha luas dan Maha mengetahui. Lagi-lagi ini menguatkan agar kita tidak perlu khawatir terhadap rezeki, karena Allah Maha luas rahmatnya kepada hambanya dan karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Allah juga Maha mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang patut diberi pahala yang berlipat ganda, yaitu mereka yang suka menafkahkan harta kekayaannya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama. Dalam tafsir Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia ditegaskan ajaran Islam mengenai infak ini sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik,
seperti kikir dan mementingkan diri sendiri. Infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup sendiri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong dan saling memberi, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat ditiadakan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab. Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama dan sangat dianjurkan oleh syara. Sebab itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan masalah ini serta memberi dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfak dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat ini, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahim. Apalagi di hari Lebaran ini, budaya silaturahmi dengan saling maaf-memaafkan harus senantiasa kita pertahankan. Di zaman modern saat ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas waktu dan tempat. Media internet, khususnya media sosial, seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti menjadi ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tukar-menukar inspirasi dan informasi, dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui hoax, fitnah, caci maki. Padahal tidak ada agama di dunia ini yang membenarkan perilaku itu semuanya. Mari kita perkuat silaturahmi untuk menumbuhkan sikap saling pengertian. Jika kita kehilangan sifat tasamuh atau saling pengertian, maka kita akan merasa paling benar sendiri dan menuduh orang lain salah. Inilah yang kemudian memunculkan sifat intoleran yang jika dibiarkan akan memunculkan sikap radikal, ekstrim, dan berujung kepada tega menyakiti orang lain seperti sikap para teroris. Silaturahmi akan memunculkan silatul fikri, yaitu menyamakan dan menguatkan pemikiran, ide dan gagasan sehingga akan menemukan titik temu kesepakatan. Silatul fikri kemudian akan memunculkan silatul ruh, yaitu hubungan spiritual dan jiwa antar sesama manusia yang akan semakin mengokohkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Silatul ruh akan mewujudkan pesan Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di akhir khutbah ini
Mari kita terus implementasikan makna hakiki dari ibadah puasa dan zakat untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mampu memperkuat persaudaraan kita dengan orang lain. Teriring doa, semoga kita termasuk minal aidin wal faizin, yakni golongan orang yang kembali suci dan beruntung mendapat predikat takwa. Semoga kita suci dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed Surakarta, Jawa Tengah, pemirsa. Di mana tadi juga kita sudah mendengarkan ceramah atau khotbah dari khotib yang pada hari ini khotib yang bertugas adalah Kiai Haji Abdul Karim, dengan sebelumnya imam yang memimpin sholat Idul Fitri adalah Kiai Haji Agus Ma'arif. Di mana tadi Kiai Haji Abdul Karim sebagai khotib telah memberikan khotbahnya atau ceramahnya yang ada beberapa poin di dalamnya, diantaranya yaitu adalah bagaimana Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi semesta
yang telah mengajarkan umat manusia banyak hal, termasuk yaitu adalah bagaimana puasa dan zakat ini mempererat persaudaraan. Kemudian juga ada beberapa hal yang dibahas, bagaimana tadi sedekah yang nantinya akan berbalas rezeki 700 kali lipat. Dan bagaimana bulan Ramadan sebagai bulan berbagi umat muslim ini harus dipertahankan. Dan juga tadi sudah kita lihat selain Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, juga kita melihat ada Ketua MA yang tadi juga telah mengikuti prosesi sholat Idul Fitri. Kemudian juga ada Ganjar Pranowo yang juga tadi hadir. Di mana tadi terlihat Presiden Joko Widodo bersama Ganjar Pranowo ini sholat bersama. Tentunya juga keluarga Presiden Joko Widodo seperti Ibu Iriana Joko Widodo yang juga ikut sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed Surakarta. Bukan hanya Ibu Iriana saja, tapi juga dari informasi yang kami dapatkan, Presiden Joko Widodo ini juga ditemani oleh anggota keluarga yang lainnya. Pemirsa, kalau kita lihat memang ini pemandangan yang berbeda kalau kita kembali ke 3 tahun sebelumnya, di mana Indonesia sebelumnya ini sempat dilanda pandemi COVID-19 dan juga sempat diterapkan PPKM, termasuk juga dalam pelaksanaan Idul Fitri. Meskipun 2022 sempat ada relaksasi, namun yang lebih berbeda lagi adalah bagaimana 2023 ini Idul Fitri 1444 Hijriah ini dilaksanakan atau digelar tanpa adanya PPKM di Indonesia. Kita bisa lihat bagaimana umat muslim bersatu di antara di layar Anda ini di Masjid Syekh Zayed Surakarta. Ini mereka sangat antusias untuk mengikuti sholat Idul Fitri pertama kalinya diselenggarakan di Masjid Syekh Zayed Surakarta. Dan juga termasuk juga ada Presiden Joko Widodo yang pertama kalinya ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed Surakarta. Seperti yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya ini, Presiden Joko Widodo ini biasanya melaksanakan sholat Idul Fitri di Istiqlal. Betul sekali, Arlista. Dan tahun ini merupakan sebuah gebrakan ataupun pembeda dari Presiden Joko Widodo sendiri. Sholat Id pertama kali di Masjid Syekh Zayed yang sebelumnya pada tahun lalu ini baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Usai sholat Id dilaksanakan, pemirsa, memang sudah tradisi adanya salam-salaman kepada antar jamaah. Namun untuk kali ini memang tidak ada pembatasan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Warga yang ada di luar antusias sekali ingin berfoto bersama ataupun ingin mengabadikan keberadaan Presiden Joko Widodo di Surakarta, karena memang jarang sekali ya Bayu ya Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Id selain di Masjid Istiqlal. Betul sekali. Dan juga tadi selain Presiden Jokowi yang juga kita lihat bersama beberapa nama-nama penting lainnya seperti Ganjar Pranowo tadi yang terlihat di layar kaca, juga tentunya kita bisa melihat bagaimana indahnya ya Arlista dan juga pemirsa, Masjid Syekh Zayed ini menjadi salah satu ikon destinasi wisata religi terbaru ya betul, di betul. Surakarta. Kita bisa lihat di sana pilarnya yang cukup kokoh dengan nuansa emas dan putih. Ini katanya menghabiskan dana 300 miliar. Iya, memang ada kesimpang siuran, ada yang bilang menghabiskan 100 miliar, namun juga ada yang menghabiskan 300 miliar. Tapi yang harus diketahui oleh masyarakat adalah untuk arsitekturnya sendiri ini memang menyerupai dengan Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi ya. Betul sekali. Untuk pilar-pilarnya juga sama. Ini kalau untuk di Syekh Zayed di Solo ini memiliki 4 menara dan 1 kubah utama. Nah, arsitektur Islam modern ini juga menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan juga Indonesia. Jika arsitekturnya ataupun arsiteknya sendiri pernah bilang kalau masjid ini mampu menampung 10.000 jamaah, tapi untuk hari ini pada pelaksanaan sholat Id
di tahun 2023 atau 1444 Hijriah, untuk halaman ataupun terasnya juga diberdayakan untuk sholat id hingga mampu menampung 20.000 jamaah Bayu, 2 kali lipat khusus untuk hari ini. Yang menjadi pertanyaan warga mungkin setelah sholat id kira-kira Presiden Joko Widodo akan membuka open house atau tidak ya Bayu ya. Nah tapi informasi yang sudah beredar di media sosial ataupun di pemberitaan media online kurang lebihnya ini katanya sih Presiden Joko Widodo tidak membuka open house Bayu. Oke, kita bisa lihat kembali juga meskipun nanti ya Presiden Jokowi mungkin tidak open house, tapi yang jelas Masjid Syekh Zayed Surakarta selalu open buat publik ya. Selalu open. Karena indah untuk sekali di mana masyarakat. arsitekturnya ini mengusung Timur Tengah dengan sentuhan Maroko. Bukan hanya itu saja Arlista. Iya, Bayu. Sentuhan Indonesia ini juga terdapat di Masjid Syekh Zayed ini di mana ada motif batik yang ada di karpetnya. Wah pasti cantik sekali Bayu. Betul sekali. Nah kapan-kapan ya Arista kalau kita ke sana mungkin kita bisa lihat katanya di karpetnya itu di pinggirnya ada motif batik dipadukan dengan motif arabesque di bagian tengahnya. Kebayang nggak cantiknya seperti apa? Kebayang pasti cantik seperti aku ya. Masya Allah, minal aizin lagi ya nih kita ya. Minal aizin lagi ya. Wah. Dan untuk vibes-nya ataupun atmosfer dari masjid ini sendiri, kalau misalkan saya lihat di layar televisi ya walaupun jujur saya belum pernah ke sana, ini mirip-mirip seperti di negara asalnya di Timur Tengah, jadi kayak pengen umroh gitu ya Bayu ya. Betul. Tapi ternyata di Surakarta aja ada Surakarta ada. Nah ini Jadi menjadi mengingatkan. pesan pengurus masjid juga Arlista dan Ya. juga pemirsa adalah bagaimana masyarakat Ya. yang juga mungkin ada melaksanakan sholat di luar masjid. Ini mereka diminta yang tadinya membawa mungkin alas-alas untuk sholat seperti mungkin koran ya. koran, Iya, kardus betul. itu untuk kembali dibawa pulang. Jangan meninggalkan sampah. Nah, ini Betul. sebenarnya tidak hanya di Masjid Syekh Zayed aja, tapi di semua masjid nih Bayu Betul. nih. Ini masyarakat harusnya lebih peka, lebih aware sama lingkungan dan juga kebersihan. Jadi kalau misalkan datang sholat dimanapun, nah ini sampahnya ataupun alasnya ini jangan sampai ditinggalkan di dalam masjid ataupun di halaman teras masjid karena kasihan kan masjidnya udah cantik, udah indah gitu kan, tapi loh kok masyarakatnya ada yang meninggalkan sampah. Betul sekali. nih. Karena apa juga? Karena kebersihan adalah sebagian dari Dari iman. iman. Jangan sampai ibadahnya menjadi kurang sedikit jadi karena ternodai kebersihannya. sedikit karena kebersihan. Kebersihannya Betul terlupa. sekali. Karena jangan sampai ya. Jadi sekali lagi mungkin bagi pemirsa yang menonton Anyus Pagi, mungkin jangan lupa ya untuk membawa nanti. Pulang kembali sampahnya Betul. ya. ataupun Atau mungkin udah alasnya. ada yang keburu pulang, boleh kembali lagi. Sebentar nggak apa-apa loh. Sebentar, Untuk nggak apa-apa, mengangkut betul. sampah nantinya, habis itu kan kita makan ketupat. Makan ketupat. Nah kalau kita lihat ya Arlista ya, ini masih dikerubuni oleh masyarakat Yang Presiden ingin foto Jokowi ya. ya. Betul. Tapi sepertinya nih Pas Pampres ini menghalau warga yang berusaha untuk mendekati Presiden Joko Widodo. Betul sekali dan memang menurut pengurus masjid ini meskipun adanya beberapa orang-orang penting, ini tidak diadakan pembatasan mungkin seperti sekat di Iya. saf-saf tertentu. Hanya saja memang saf yang disediakan untuk beliau-beliau ini memang sudah ada tapi tidak disekat. Jadi tadi seperti yang kita lihat, sholat berlangsung, mereka memang terlihat sangat berbaur ya. Berbaur, betul. Biasanya memang ada di event-event tertentu memang ada penyekatan ya antara pejabat tinggi dengan masyarakat. Tapi khusus untuk di Masjid Syekh Zayed ini tidak ada pembatasan sekat antara pejabat ataupun petinggi dengan warganya. Ini juga mencerminkan bahwa untuk Masjid Syekh Zayed ini memang terbuka untuk siapapun. Dan bagi yang ingin melaksanakan ibadah sholat ini sebenarnya bisa banget nih langsung datang ke Masjid Syekh Zayed selain untuk menunaikan ibadah sholat, namun juga seperti yang tadi Bayu sampaikan bisa wisata religi, melihat indahnya dan cantiknya arsitektur Masjid Syekh Zayed. Nah ini karpetnya tadi sudah terlihat
Dapat ya bocorannya ya? Ya, dapat bocorannya. Memang dari jauh terlihat sangat cantik, Elegan Bayu. sekali. Ada warna biru, ada warna emas yang bersatu Yes. padu. Luar Didominasi biasa. warna biru ya. Tapi saya mau dasarnya. bahas tadi terkait tidak adanya penyekatan yang artinya ini memang unsur-unsur persatuan sangat ditekankan di sini. Ya. Ini juga tadi disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Karim sebagai khotib tadi yang menyampaikan beberapa hal. Ada beberapa hal yang ditekankan, yang menekankan juga terkait persatuan. Di antaranya itu sedekah, berbalas rezeki, kemudian bagaimana puasa dan zakat ini mempererat persaudaraan. Seperti yang kita tahu bagaimana kita berpuasa juga memberikan empati kita kepada mereka yang kurang mampu. Ini artinya memang rasa empati, persatuan ini sangat ditekankan ya. Betul, tadi juga sempat disampaikan pada saat ceramah seperti itu, di saat bulan Ramadan ini untuk pemberian sedekah, insya Allah pahalanya akan diganti ataupun dibalas 700 kali lipat. Betapa murahnya Allah kalau misalkan kita lihat ya, kita kasih satu kasarannya, kita mendapatkan balasan 700 kali lipat kebaikan. Masya Allah, amin. Kita berdoa ya dan semoga kebaikan-kebaikan ini bukan hanya terhenti sampai Idul Fitri ini saja, Amin. tapi juga dibawa Terus ke berbuat kehidupan kebaikan kita. ya. Dan juga informasi terkini jelang sholat Idul Fitri di Masjid Sejayat Solo yang tadi kita sudah saksikan. Ini sudah kita saksikan dan tentunya pemirsa masih ada lagi sejumlah informasi terkait Idul Fitri. Kita masih melihat lagi bagaimana Presiden Joko Widodo ini keluar dari Masjid Sezayed yang juga tadi ditemani oleh Pas Pampres Arlista ya. Iya, jika biasanya kalau Idul Fitri ini identik dengan warna putih Betul. ya Bayu, tapi kalau untuk Presiden Joko Widodo ini agak berbeda. Baju kokonya ataupun kemejanya warna hitam Bayu. Tapi ada sentuhan tenun sepertinya Ada di bagian tenun, betul. dada dengan warna putih itu ya. Tapi kira-kira tenunnya motif dari mana ya Bayu ya? Kita penasaran. Jadi penasaran ya. jadi penasaran Betul. sendiri nih sayanya nih. Kita lihat seperti Presiden Joko Widodo menyapa rekan-rekan media Arlista. Ada Pak Ganjar Pranowo juga di belakangnya. Betul, didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita Dan dengarkan mungkin apa yang ingin Presiden Joko Widodo sampaikan kepada awak media. Ini dia pernyataan Presiden Joko Widodo. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan hari ini memang ini adalah sholat Id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya Syekh Said di Solo. Kebetulan saya di Solo sehingga sholat Idnya di sini dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Rencananya di sini apa Pak? Kalau dia bersama keluarga? Iya, nanti biasa kita dengan keluarga besok, saudaranya banyak banget. Pak terkait Pak Ganjar yang sudah ditetapkan jadi capres, seperti apa Pak? Apakah sudah memberikan sama secara langsung atau ada pesan khusus Pak untuk Pak Ganjar? Ya kemarin kan sudah lihat semuanya pelaksanaan keputusan yang dilakukan, yang diputuskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ya satu persatu calonnya sudah semakin jelas siapa capresnya, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Nah, ditunggu ya, sabar itu. Kok tanya saya? Kira-kira yang cocok sama Pak Ganjar siapa Pak? Yang cocok banyak. Salah satunya siapa Pak? Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Sama Pak Prabowo gimana? Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera
Cawapresnya ketemu. Sudah ada agenda Pak untuk ketemu Pak? Dengan Pak Prabowo sudah ada agenda untuk bertemu beliau? Ketemu, ini nanti siang nih ketemu. Di mana Pak? Beliau mau ke rumah. Siang. Pak Ganjar ada pesan Pak? Lebaran Nah, Pak Ganjar gantian. Ya, udah sama kayak Pak Presiden, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mudah sehat semuanya. Ya. Udah ada antar Bapak dulu. Tanggapannya gimana Pak? Belum udah jelas semuanya kemarin kok. Bu Mega sudah ngumumin, seluruh DPP ada. Saya pulang dari Pak Jokowi, di briefing sama beliau. Cawapres Pak Presiden, cawapresnya Nanti dulu toh sabar. Biar beritanya nanti tambah. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf lahir batin. Ya, kita bisa melihat tadi bagaimana Presiden Jokowi dan juga Ganjar Pranowo menyapa awak media ya, Arnista ya. Iya. Ya, Dan pemirsa, tadi juga sempat di sela-sela itu ada unsur-unsur politik nih. Betul Ini rekan-rekan media ini bertanya tentang pencalonan presiden. Ini ngomongnya agak harus hati-hati nih, karena ini masalahnya perayaan Idul Fitri, tapi kok pembahasannya ya sudah. Mungkin kita minta izin lagi ya. Minta izin Minta izin lagi. lagi. Dan pemirsa, informasi mengenai Idul Fitri dan sholat Idul Fitri di sejumlah daerah ini masih akan kita saksikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi Spesial Lebaran bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi selanjutnya ya Bayu ya. Betul sekali Arlista. Dan tadi kita sudah saksikan memang sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid yang begitu indah ya, Masjid Syekh Zayed ya. Di mana Masjid Syekh Zayed ini menjadi daya tarik wisata religi di Jawa Tengah. Betul sekali Bayu dan pemirsa, masjid indah dengan nuansa putih dan emas ini merupakan replika dari masjid di Uni Emirat Arab. Beginilah pesona Masjid Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Masjid megah ini merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed untuk Indonesia. Masjid dengan nuansa putih dan emas ini memiliki corak arsitektur Islam modern, sehingga pesonanya mencuri perhatian masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata religi. Menghabiskan dana sebesar 300 miliar rupiah, masjid ini memiliki 4 menara dan 1 kubah utama dengan sebuah perpustakaan di dalamnya. Adapun bentuk masjid ini dibuat dengan Syekh Zayed Grand Mosque di Uni Emirat Arab. Kapasitas masjid ini kita siapkan di dalam sampai di luar itu sekitar 20.000. Selain desainnya yang dibuat mirip, bahan bangunan dari masjid ini pun dibuat semirip mungkin. Uniknya, di masjid ini motif batik menghiasi karpet yang membalut lantainya. Motif batik bisa ditemukan di bagian tepi karpet dengan perpaduan desain geometris, arabesque di bagian tengah. Masjid indah ini diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menjadi magnet wisata religi di Jawa Tengah, tak jarang para pengunjung melakukan swafoto untuk mengabadikan keindahan masjid ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di hari kemenangan, awal untuk memperbarui diri.
memulai hidup dengan pola pikir dan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.